Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kekerasan kesehatan seksual, mental. perundungan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga merupakan beberapa faktor penyebab gangguan mental pada seseorang. Angkanya sekarang sebanyak 1 dari 20 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental yang terbangun dalam masyarakat Indonesia membuat banyak orang di lingkungan keluarga merupakan beberapa faktor penyebab gangguan mental pada seseorang. Indonesia merupakan salah satu negara terluas dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, yaitu menempati posisi keempat di bawah Amerika Serikat. Jika dilihat di skala nasional, kepadatan penduduk Indonesia mencapai 142 jiwa per km persegi. Di tengah hiruk-pikuk kepadatan negara ini, tidak jarang kita menemukan kasus-kasus bunuh diri dan juga isu kesehatan mental. Mirisnya, kasus ini sering kita temui di sekitar kita juga. Apabila tidak segera ditangani, maka isu bunuh diri dan juga kesehatan mental akan semakin merajalela dan semakin merusak generasi maju bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditemukan solusi dan juga langkah yang efektif untuk mencegah dan juga mengurangi angka isu kesehatan mental serta bunuh diri di Indonesia. Kami, Sejiwa, hadir membawa secercah harapan bagi bangsa Indonesia. Kami hadir dengan penuh rasa simpati dan juga tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih makmur, sejahtera, dan juga lebih indah. Dengan semangat melayani dan juga ketulusan hati, kami akan memberikan pelayanan kesehatan mental yang bisa Anda cari di mana saja, yang terjangkau, dan juga bisa menggapai seluruh pelosok-pelosok negeri di Indonesia. Ayo, bersama kami, bantu wujudkan kesejahteraan Indonesia yang sempurna. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Afril. Di sini saya sebagai CHRO dari Sejiwa Company. Sehat Jiwa Raga adalah perusahaan konsultasi kesehatan mental di mana kami menghubungkan antara para tenaga psikologi dengan masyarakat luas dengan platform berbasis aplikasi. Kasus bunuh diri di Indonesia kini semakin melonjak. Sebanyak 585 jiwa melayang pada periode Januari sampai Juli 2023. Angka tersebut baru setengah tahun dari periode 2023. Lebih dari 19 juta penduduk di Indonesia yang berusia di atas 15 tahun bahkan mengalami gangguan jiwa. Sedangkan 12 juta di antaranya mengalami depresi. Kami, Sejiwa, hadir dengan visi untuk menjadi perusahaan konsultasi kesehatan mental yang unggul, profesional, dan terpercaya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Di mana misi-misi kami diantaranya, yang pertama adalah memberikan pelayanan konsultasi kesehatan mental yang mudah dijangkau dan ekonomis. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Dan yang ketiga, membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan yang keempat adalah menyediakan tenaga konsultasi kesehatan mental yang berkompeten dan juga berintegritas. Mengapa? Yang pertama, karena berdasarkan fakta yang sudah kami paparkan tadi, ada banyak terjadi permasalahan mental dan juga angka bunuh diri di Indonesia. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental, sehingga banyak dari masyarakat yang masih menyepelekan akan pentingnya kesehatan mental. Yang ketiga adalah jasa konsultasi kesehatan mental dirasa semakin mahal sehingga tidak mampu mencakup seluruh lapisan dari masyarakat. Dan yang keempat adalah jasa konsultasi kesehatan mental sulit untuk dijangkau oleh masyarakat-masyarakat terutama di bagian pelosok. Sejiwa hadir untuk Anda semua. Yang pertama, dengan Profile. Kami menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental yang mudah, murah, dan juga terpercaya. Yang kedua adalah Excellence. Kami menyarankan tenaga pekerjaan psikologi yang berkompeten sehingga bisa membuat sesi konsultasi Anda lebih berkesan. Yang ketiga, Equal. Layanan konsultasi yang kami berikan berbasis aplikasi sehingga mampu mencapai seluruh lapisan masyarakat sampai ke bagian-bagian pelosok.
Dan yang keempat adalah campaign. Selain menjadi perusahaan konsultasi kesehatan mental, kami juga ingin mengkampanyekan akan pentingnya kesehatan mental bagi masyarakat melalui event-event yang kami selenggarakan. Perkenalkan, saya Dwi Miftah Setiawan sebagai CTO Sejiwa Company. Mengapa harus sekarang kita membuat perusahaan ini? Beberapa hal yang mendasari mengapa kita membuat perusahaan ini, yaitu yang pertama, lonjakan masalah kesehatan. Lonjakan masalah kesehatan yang sangat signifikan dan jumlah individu yang mengalami stres, depresi, cemas, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Maka dari itu kita membuat perusahaan ini. Beberapa penyebab mengapa orang-orang mengalami stres, depresi, dan lainnya, diantaranya tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah sekolah, dan masalah-masalah lainnya. Maka dari itu kita hadir untuk memberikan layanan kesehatan mental atau layanan konsultasi kesehatan mental. Lalu yang kedua itu regulasi. Regulasi atau peraturan yang menganjurkan perusahaan dan organisasi untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental. Karena jika seseorang memiliki fisik dan mental yang bagus, otomatis kinerja pekerjaannya juga bagus. Maka hal itu menjadi peluang bisnis bagi perusahaan kami. Yang poin selanjutnya, poin ketiga adalah kesempatan inovasi. Di zaman yang sudah canggih dan maju ini, kita dapat memanfaatkan teknologi, kita dapat berinovasi dengan teknologi. Kita dapat membuat metode konsultasi yang baru, metode pengobatan yang baru, dan dengan metode-metode itu diharapkan kita akan mengobati masalah kesehatan mental secara lebih efisien. Dan pada poin yang terakhir yaitu poin keempat, potensi keuntungan bisnis. Seperti yang saya sudah paparkan pada poin-poin sebelumnya, seperti lonjakan masalah kesehatan mental, regulasi, dan kesempatan inovasi. Semua hal-hal yang sudah saya paparkan tadi membuka peluang bisnis dan peluang keuntungan bisnis bagi perusahaan kami. Market size atau besar pasar yang menjadi target perusahaan kami. Target perusahaan kami mencakup segala lapisan masyarakat di Indonesia, minimal 1/4 dari penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 278 juta, 70 juta jiwa diantaranya adalah minimal target pasar kami. Jumlah target yang diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya waktu. Halo, perkenalkan nama saya William Novianus sebagai CEO dari perusahaan Sejiwa. Kompetisi yang akan kami hadapi adalah adanya perusahaan-perusahaan lain yang juga bergerak dalam bidang kesehatan mental dengan menyediakan aplikasi kesehatan mental seperti Relief, Calm, dan Mindset. Tetapi ada beberapa poin plus dari perusahaan kami yang tidak dimiliki perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan kami tidak hanya menyediakan produk berupa aplikasi, tetapi perusahaan kami juga mendukung adanya komunitas, dan juga perusahaan kami juga akan mengadakan seminar, workshop, dan juga acara penggalangan dana. Hal inilah yang mendorong perusahaan kami agar lebih mencakup segmen pasar yang lebih luas. Model bisnis perusahaan kami adalah yang pertama, segmentasi pasar. Kami ingin memfokuskan untuk memberi layanan kepada individu yang mencari dukungan untuk masalah kesehatan mental. Yang kedua, penawaran nilai. Kami menyediakan layanan berupa aplikasi mobile dengan latihan pernapasan, meditasi, dan artikel kesehatan mental. Yang ketiga adalah saluran distribusi. Kami menggunakan situs web dan aplikasi mobile untuk akses secara online. Yang keempat, sumber pendapatan. Kami akan membuat suatu fitur konsultasi dengan tenaga kerja psikolog dan dengan harga yang terjangkau. Model kampanye yang akan kami buat adalah yang pertama, konten edukatif di media sosial. Kami akan membuat konten informatif dan memotivasi tentang kesehatan mental di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua, webinar kesehatan mental. Kami akan mengadakan serangkaian webinar dengan ahli kesehatan mental tentang topik-topik seperti mengatasi stres, mengelola kecemasan, dan membangun
ketahanan emosional. Yang ketiga ada penggalangan dana untuk kesehatan mental. Kami akan mengadakan acara-acara penggalangan dana untuk mendukung organisasi dan yayasan yang berfokus pada kesehatan mental. Yang keempat, program dukungan komunitas online. Kami akan membuat forum di platform media sosial atau web di mana anggota komunitas dapat berbagi pengalaman dan memberikan saran serta memberi dukungan satu sama lain. Event-event yang akan kami adakan ke depannya, yang pertama ada seminar kesehatan mental, workshop kesehatan mental, dan cek kesehatan gratis. Halo, saya Bima Satria, saya sebagai CFO dari Sejiwa Company. Saya akan menjelaskan mengenai keuangan yang akan saya bagikan menjadi 3 poin. Yang pertama pemasukan, lalu pengeluaran, dan dana yang kami butuhkan untuk diinvestasikan. Untuk pemasukan, yang pertama, pemasukan kami berasal dari biaya layanan konsultasi kesehatan mental dengan target penjualan 75 juta per bulan. Lalu yang kedua, berasal dari kerjasama dengan institusi medis dengan target 50 juta per tahun. Dan yang ketiga, jika pemerintah ingin menjalankan program pengecekan kesehatan mental gratis, kami bisa memadahi program tersebut dengan nominal 100 juta per program. Untuk pengeluaran terbesar kami dimulai dari sewa bangunan dan utilitas sebanyak 120 juta per tahun, lalu dilanjutkan dengan gaji staf sebanyak 50 juta per bulan. Lalu untuk peralatan kami sekali beli dengan biaya 50 juta. Lalu pengeluaran terakhir untuk promosi sebanyak 7 juta rupiah. Oleh karena itu, kami membutuhkan dana dari Anda semua sebesar 300 juta rupiah. Sejiwa memiliki 5 pengembang ahli dari berbagai bidang. Yang pertama, William Luvianus, menjadi CEO serta founder dari Sejiwa dan Luvianus Company, asuransi kejiwaan. Yang kedua, Ferencia April, menjabat sebagai CHRO serta founder dari April Company yang bergerak dalam bidang executive search. Yang ketiga, saya sendiri, Iskia Satria Mahambara, yang menjabat sebagai CMO serta founder dari Mahambara Corp yang bergerak dalam bidang periklanan. Yang keempat adalah Bima Satria Arya Sutalande yang menjabat sebagai CFO dan founder dari Arya Suta Finance. Yang kelima ada Dwi Miftah Estiawan yang menjabat sebagai CTO dan founder dari Sonic Inc. Data Science. Untuk rencana jangka panjang perusahaan ini ialah kami ingin layanan kami bisa dijangkau sampai ke pelosok-pelosok desa dengan harga yang terjangkau serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan kesehatan mental. Lalu, kami akan menyelenggarakan program-program pencegahan dan pelatihan untuk masyarakat mengenai betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Ini akan meningkatkan pemahaman serta memberikan keterampilan mengenai kesehatan mental. Rencana jangka panjang yang kami buat ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara mental serta meningkatkan kualitas hidup. Kenapa sih kami membuat perusahaan ini? Jadi, pada awalnya kami banyak sekali mendengar kasus bunuh diri akibat masalah kesehatan mental di sekitar kami. Dan menurut kami, kesehatan mental adalah aspek penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga kami tergerak untuk membuat suatu wadah agar orang-orang dapat mengatasi permasalahan kesehatan mental yang mereka alami. Semenjak itu, hadirlah kami, Sejiwa Company, yang akan menyediakan sumber daya, dukungan, dan layanan yang memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan kesehatan mental dan mencapai kehidupan yang lebih bahagia. Demikian penjelasan dari Sejiwa Company.
Kami pamit undur diri. Terima kasih.